lisan kepada hati, maka kita sering mengucapkan dengan
al-fardiyatu kefarduannya maksudnya bahwa dua di sini bisa berhubungan dengan jumlah rakaatnya jelas. Maka ketika kita melaksanakan sholat, niat di dalam hati sudah pasti. Mengucapkan hukumnya sunat. Di dalam kitab Fathul ini disebutkan wa yusannu nutqun bimanwiyin, disunahkan mengucap bimanwiyin dengan apa yang diniatkan. Qabla takbiri, sebelum takbir, liyusa'idal lisan qalba, dalam rangka menolong, membantu lisan kepada hati. Ya, maka saya pribadi kalau memakai tidak lain dengan sesuatu berasal dunia. Padahal tempatnya niat jelas, wa mahaluha qalbu, tempatnya niat adalah di dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaniha, dan rukun salat yang kedua yaitu at-takbir. Rukun salat yang kedua adalah takbir. Takbir apa? Takbirul taharumin, takbiratul ihram. Karena salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khabaril muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza kunta, tatkala engkau melaksanakan salat, berdiri engkau ila salati, untuk melaksanakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Maka takbir di sini takbiratul ihram. Karena di dalam salat ada dua takbir. Ada yang disebut takbiratul ihram, ada yang disebut takbir intiqal. Takbiratul ihram, takbir yang dilakukan, diucapkan oleh orang yang salat pertama kali. Ketika kita mulai salat Allahu Akbar, maka orang salat maghrib takbiratul ihramnya cuma sekali. Kemudian ada lagi takbir yang ulang-ulang ketika kita melakukan pergerakan atau perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Contoh, dari berdiri mau rukuk, kita ucap takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal, intiqal itu artinya pindah. Jadi takbir yang mengucapkan setiap kali melakukan perpindahan dari satu gerakan, khususnya rukun, ke gerakan yang lain. Berdiri rukun di dalam sholat bagi yang mampu akan berubah gerakan, berubah posisi dari berdiri ke rukun, membungkuk bin hinatin haitsu tanadu rohatahu rukbataihi, dari berdiri berubah menjadi membungkuk sekiranya kedua tangan sampai dengan ke lutut, namanya rukuk. Maka diawali dulu dengan takbir, namanya takbir intiqal. Dari takbir intiqal ini kita melakukannya beberapa kali setiap gerakan. Dari mau sujud takbir, bangun dari sujud takbir, sujud lagi takbir, namanya takbir intiqal. Jadi ada dua takbir dalam sholat itu. Nah, takbiratul ihram hanya sekali disebut. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala perbuatan selain amalan sholat, selain ucapan-ucapan yang memang diperbolehkan dalam sholat. Amalan selain amalan yang diperbolehkan dalam sholat sudah jadi haram. Itu seperti makanya disebut takbiratul ihram. Wa yajibu qarniyati min takbir. Nah, di sini disebutkan di dalam takbir halaman 12, wa yajibu, dan wajib qarniyati, membarengkan niat bin takbir bersamaan dengan mengucapkan takbir. Artinya ketika kita mengangkat kedua tangan Allah, nah wajib di dalam hati niat melaksanakan sholat yang kita laksanakan saat itu.
termasuk menentukan kepaduannya dan rakaatnya. Adapun syarat-syaratnya ya udah jelas, kita ngadap kiblat, itu salah satu syaratnya. Kita suci daripada hadas dan najis, termasuk tempat sholat kita, itu udah jelas. Nah makanya kita melakukan niat itu di dalam hati. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan berbarengan dengan takbir, mulut mengucap Allah, tangan diangkat dua-duanya. Yang jadi rukun di dalam sholat takbirut tahrumin, mengucapkan takbirnya Allahu Akbar. Adapun ngangkat kedua tangan adalah sunnah. Dua, termasuk mengangkat kedua tangan di setiap gerakan-gerakan takbir intikal juga sama. Bahkan takbir intikal mengucapkan takbirnya juga sunnah. Nah ini nanti kita cari dalilnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berhubungan dengan takbir ini jelas ya, memang ada sedikit perbedaan karena memang termasuk sunnah mengangkat kedua tangan, maka prosesnya ketika orang yang melaksanakan sholat mengangkat kedua tangannya suka beda-beda. Ada yang kedua mankibaihi bersejajar dengan pundak, ada yang sampai ke atas ini sahmataihima, jempol kita sejajar dengan anting-anting lubangnya. Ada yang sampai ke atasan, ada yang setengah, ada yang begini, ada juga yang nah makanya sunnah hukumnya ketika dipadukan maka harus sama. Beda seperti niat jelas fardu harus sama, sepakat semuanya juga. Takbiratul ihram, takbirnya Allahu Akbar. Maka bahkan ketika takbiratul ihram tidak boleh diganti lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar dengan kalimat yang lain. Tidak boleh, walaupun maknanya sama. Dalam istilah kata ada sinonim. Sinonim akbar itu sama dengan azim. Allahu azim, Allahu a'zam. Enggak bisa, tetap Allahu Akbar. Jangan diganti-ganti atau dengan bahasa kita. Kalau dengan bahasa kita, jangankan di luar negeri, tambah luar negeri, bahasa yang ada di Indonesia cukup banyak banget bahasa. Makanya hanya satu bahasa, yakni bahasa Arab. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ini dalilnya mengangkat tangan, bahwa mengangkat tangan adalah salah satu sunnahnya. Wa yusannu rafu kafaihi li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan mengangkat kedua tangan di hadis Ibnu Umar karena ada hadis Ibnu Umar annahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Dulu ketika Nabi melaksanakan sholat, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Nah, ini berbagai macam penafsiran di sini. Ada yang sejajar itu ujungnya dengan pundaknya, ada sejajar begini nih, ini lurusan ini. Makanya kenapa? Karena memang sedikitnya orang yang melihat sholat Nabi tidak melihat Nabi secara langsung. Makanya berbagai macam penafsiran. Dan dihukumilah, hukumnya adalah mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza iftataha sholat, ketika memulai sholat, maka disebutlah ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat, itulah takbiratul ihram disebutnya. Dan Nabi mengangkat kedua tangan seperti kita kan juga mencontoh Nabi, dikit-dikit kan gitu. Walaupun tidak langsung melihat sholat Nabi, kita mengikuti para alim ulama, baik yang ada hadisnya atau berbagai dalil yang berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan para ulama.
biman kibaihi. Nah, itu keterangan tadi dalam kata Al-Qur'an Al-Talibin di 1 halaman 134. Nah, di sini diterangkan qauluhu keterangan ilaha biman kibaihi maksudnya sampai kepada pundak, dua pundak, ay muqarribihima bi an tuhadiya aqrab asabi'ihi a'la udhunaihi. Tepatnya selanding nih, sejajar ujung jari-jari a'la udhunaihi, di atas telinga, sejajar di sini. Ini menurut penafsiran di dalam kitab Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 165. Sebutkan seperti itu. Wa ibhamahu sahmataihima. Nah, ini. Wa ibhamahu, ibham itu jempol. Kalau ujung-ujung jari, tentunya ujung jari tengah ini kan paling tinggi. Dikira-kira saja. Dikira-kira, ini dikira-kira, kenapa? Gak usah ketika takbiratul ihram angkat kedua tangan kita sampai ngukur Allah, ternyata belum. Kira-kira saja, dikira-kira. Nah, ini juga kira-kira. Ibhamahu, dua jempol orang yang salat sama tehima, kira-kira gak usah sampai ini. Lubang telinganya. Wa kafahu man kibaihi ma'ajak libatihima ilal qiblat. Maka ketika Allahu Akbar, nah ini sudah sejajar begini, artinya tidak dekat banget, tidak lebar banget, sejajar. Ini ngangkatnya lurus Pak, sejajar dengan ini, dengan bahu kita. Maka jangan libatihima, serta menjadikan telapak tangan orang yang salat ilal qiblat, menghadap qiblat. Allah, jadi begini. Kan kadang-kadang ya kita Allah kata lurus begini ya. Ada yang Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar ini penafsirannya tetap. Kenapa? Ma'ajak lil qiblat, ja'li batnihi ma'ilal qiblat, serta menjadikan telapak tangan kita menghadap ke arah qiblat. Allahu Akbar. Wa imalati atrafiha syai'an qalilan ilaiha, serta menyodorkan Allahu Akbar. Nah, ini agak terdorong. Tangan kita, ujung-ujung jarinya atau kita, ujung-ujung jari kita syai'an sedikit ilaiha ke arah qiblat. Allahu Akbar. Ini keterangan dalam Hasyiah Bajuri di 165. Adapun, nah ini bagaimana kalau ketika seseorang mengangkat kedua tangannya berbeda, sholatnya sah, karena kembali kepada hukum awal, hukum dasar mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Jadi kalau usah diperdebatkan ketika seseorang mengangkat tangannya beda-beda. Allahu Akbar, udah biarin. Mungkin dia patokannya penafsiran yang dari yang lain, ulama yang lain. Silakan saja. Kadang-kadang kita kan suka fanatik buta. Fanatik buta artinya ketika kita mempelajari satu mazhab, menurut mazhab ini harus begini. Ketika orang lain tidak melakukannya seperti itu, maka mengatakan tidak sah. Padahal hukum mengangkat kedua tangan saja adalah sunnah, kecuali rukun. Kalau rukun ngangkat tangannya salah, tidak seperti itu, otomatis tidak sah sholatnya. Maka seperti itu Pak. Maka ketika kita orang yang mengerti, orang yang bermadhab itu enak enggak? Orang yang mengerti banyak madhab itu enak. Enaknya di mana? Pasti dia lebih mengerti dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Justru ada orang yang suka menyalahkan orang yang memang gak ngerti. Ketika ditanya itu salah, pendapat di mana itu salah, yang bagaimana? Nah, tapi ketika orang yang ngerti manhaj, orang melihat salatnya begitu, nanti, dia takbiratul ihramnya seperti mazhab Syafi'i, kan enak. Jadi tidak serta-merta dia tidak sah. Padahal yang namanya sholatnya jadi tidak sah karena tidak melaksanakan salah satu rukun. Sedangkan urusan mengangkat kedua tangan
termasuk di takbiratul ihram atau di takbir intikal, mau pindah gerakan ke gerakan yang lain, diawali dengan angkat kedua tangan dulu, itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib mah takbirnya. Ingat, kita harus belajar mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh seperti itu, boleh. Tapi kalau ketika kita melaksanakan sholat, takbirnya jangan Allah. Bukan banyak Allah, bukan. Tapi jangan lam, Allah. Ada ujung lidah itu dari gigi bagian bawah Allah. Allahu Akbar. Orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi Allahu Akbar, Allah, bukan Allah. Ini kalau kita mempelajari tajwid dan makharijul huruf, terutama pada lafaznya Allahu Akbar. Jangan sampai kita memanjangkan yang tidak semestinya panjang. Seperti ada Allahu Akbar, nggak boleh. Karena yang harus dipanjangkan hanya di atas lamnya saja, lam jalannya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang lain sadar Allahu Akbar, bukan ada aja kan orang ya. Sah nggak sholatnya begitu? Sah, karena memang itu sudah ada sholatnya. Terus orang yang cadar boleh nggak jadi imam? Boleh. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang cadar. Kenapa bagi orang-orang cadar? Karena ketika ada orang yang qari, mengerti tentang bacaan tajwid, tentang makharijul huruf yang bagus, mengerti tentang bacaan Al-Quran, ada yang ngerti masuk yang cadar, nggak boleh. Diutamakan siapa? Utamakan orang yang mohon maaf. Terus imam gimana? Imam ada dua. Satu, imam ini ada pemilihan imam misalkan. Satu, imam ini, calon imam ini hafalannya banyak. Yang kedua, ini hafalannya biasa, tapi dia lebih mengerti ilmu fikihnya. Tahu ilmu fikihnya. Kira-kira mana dulu? Yang diutamakan, bukan yang dipakai, yang diutamakan. Yang lebih fakih, yang lebih mengerti ilmu fikih. Kenapa? Karena di sholat bukan hanya Fatihah saja, tetapi orang harus ngerti di dalam pelaksanaan amalan-amalan sholat, terutama yang di dalamnya ada amalan-amalan yang bernilai sunnah, maka orang yang lebih mengerti fikih pasti akan lebih banyak pahalanya. Contoh, ketika mengangkat kedua tangan ketika kita melaksanakan sholat, itu ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Hukumnya sunnah. Kapan? 1, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak rukuk. Turun sunnah. Ketiga yaitu ketika bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Keempat, ketika bangun dari duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal. Mau yang rakaat 3 rakaat, salat maghrib, mau yang rakaat. Yang 2 yang enggak ada, langsung tahiyat awal. Nah, selain di 4 tempat tadi, kita melakukan mengangkat kedua tangan. Rakaat pertama habis sujud, bangun langsung Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Maka mengangkat kedua tangan selain di 4 tempat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dihukumilah makruh. Itu siapa yang tahu? Yang ngerti fikih. Karena pada prakteknya
Orang yang ngerti fikih insya Allah dia akan berusaha menghadirkan sunnah-sunnah yang melekat pada rukun sholat. Contoh di ruku. Ketika orang melaksanakan ruku kan suka ada yang begini, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini contoh bacaan surat tadi udah beres itu ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak? Sah sholatnya? Sah. Karena kembali ke dasar hukum, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, bangun dari ruku, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah tahu dan meninggalkannya, gimana? Makruh jadinya. Dihukumi makruh. Kalau sudah tahu. Dan orang yang mengerti fikih tentu pasti, ya sunnah kita kan bukan hanya yang pokoknya doang. Kalau diibaratkan makan nasi, bukan nasinya doang, tapi ada lauknya, ada lalapnya, ada sambalnya, kan enak. Jadi nilai plusnya ada. Bahkan contoh di dalam ruku, ketika seseorang melaksanakan ruku, ada keuntungan yang banyak di situ. Rukunnya di dalam sholat, rukun ruku itu adalah rukun sholat yang kelima. Rukunya cuma gini doang, Pak. Ruku itu cuma begini aja. Bihaitsu tanalu rahatahu wa rukbatayhi. Sekiranya di dua telapak tangan sampai ke bawah lutut ini dan lurus. Taswiyatul dhahri wa mungkin wa syaqrasin, meluruskan bagian punggung, kemudian leher dan kepala. Ini rukunya begini. Tapi ketika seseorang yang mengerti fikih bisa mendapatkan beberapa pahala, bukan double, beberapa pahala. Satu, ketika hendak ruku disunahkan bayat tadi urafka indah hawiyyi ruku'i. Satu, orang yang mengerti fikih pasti ketika mau ruku tahu dia ada kesunahan Allahu Akbar. Di sini saja udah ada 3. Rukunya kan tadi begini doang ya. Satu, itu rukun, Pak. Sholat harus ada rukunnya. Kenapa? Karena itu sholat. Mendapatkan sunahnya. Satu, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku. Satu, sunahnya. Yang kedua, mengucap takbir Allahu Akbar. Bahkan di situ ada doanya juga. Takbirnya dipanjatkan lafaz Allahnya. Allahu Akbar. Memangnya ada orang takbir ketika mau ruku takbirnya pendek? Kan ada. Malah takbirnya siapa dengar? Allah. Ya Allah. Maka kesunahan, maka tidak heran ketika ada 2 pilihan si calon imam. Satu, mau banyak hafalannya. Yang kedua, hafalannya sih biasa saja, tapi dia lebih mengerti fikih, maka utamakan yang lebih mengerti akan fikih, karena akan mengerti tentang kesunahannya. Nah, bukan berarti nggak sah sholatnya, mah tetap sah. Kadang-kadang kewajiban seorang makmum ya Pak. Innama ju'ilatil imamu liutama. Sesungguhnya yang dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti kan. Bahkan di situ fala takhtalifu, janganlah kau bertolak belakang dengan si imam. Kita harus ikut aja. Tapi pada pelaksanaannya boleh nggak kita berbeda dengan imam? Boleh. Di hal apa? Yang sunnah. Contoh, imam nih, contoh saya imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Si makmum, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Beda enggak dengan imam? Beda, boleh enggak? Boleh. Nah, bedanya apa? Si imam tidak dapat pahala sunnah, si makmum. Nah, maka plusnya gede banget Pak, banyak. Ya, ketika kita mau pindah rukun, Allahu Akbar,
Sami Allahu liman hamidah. Bahkan sunnah mengeraskan bacaan berbeda dengan biasanya. Ketika apalagi melihat jamaahnya banyak sampai keluar-luar. Tapi alhamdulillah biasanya kalau di musola di masjid sekarang sudah banyak bebas lah pengeras suara ya. Jadi ya. Tapi sewaktu-waktu ya mungkin tidak seperti itu, tidak terus dipakai, gitu kan, bisa jadi. Para jamaah yang berjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya termasuk ketika kita mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, balik lagi. Wa imanat yaqrab biha syai'an qalilan ilaiha fa illam yumkinhu ar-raf'u ila bi ziyadatin al-bashr. Ini mah ketika memang tidak memungkinkan, tidak mampu kita, ya udah sekemampuannya saja. Sekemampuan saja, artinya ketika memang memungkinkan di sini berarti kalau salah satu yang mungkin karena umur gitu kan. Yang ini orang memang mampu segini, ini nggak kuat juga segini karena memang ada lain hal gitu yang jadi masalah, itu berarti ada betul. Nah ini di dalam mengangkat kedua tangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sama tidak mengangkat kedua tangan laki-laki dengan perempuan pada pelaksanaannya. Timbul juga pertanyaan, seandainya nanti beda, boleh nggak? Boleh. Seandainya sama, boleh nggak? Boleh. Harus berbicara dari Al-Quran gitu. Nah dari sini. Wala farqo, dan tidak ada bedanya firroki dalam mengangkat tangan ila halwi manjibaihi sampai kepada dua pundak baina ayakuna al-musalli rajulan atau imra'atan. Keadaan yang mengangkat dua tangan itu yang soal itu mau laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh kalau perempuan mengangkat kedua tangannya seperti laki-laki boleh. Ada lagi wakilah menurut satu keterangan al-mar'atu faturfa'u ila sabyaiha, perempuan mengangkat kedua tangannya sama sampai mana? Sejajar dengan kedua payudaranya. Maka perempuan berbeda, laki-laki terbuka Allahu Akbar, karena untuk mencapai kesejajaran antara kedua tangan dengan kaki. Nah perempuan boleh seperti itu, boleh sah-sah saja. Tapi ketika, karena memang hukumnya juga tadi sunnah. Nah kalau misalnya perempuan menurut satu keterangan Allah hadwa ila sanjaiha sampai sejajar dengan kaidah, maka perempuan akan disebut Allah. Ya mohon maaf, kita bisa bayangin kan Pak ya, tapi jangan dibayangin ya. Kalau perempuan tidak seperti laki-laki kan perempuan kadang-kadang masih berapa sholat habis mandi gerak-gerak lagi langsung dibungkus bukan aja ya, nggak pakai dalaman lagi, maka nanti kan takbirnya sama seperti laki-laki gimana itu. Nah sedangkan kalau perempuan, maka ketika sujud pun perempuan ada sedikit bedanya. Laki-laki sujud, perempuan sujudnya nah ini jadi menyangga bagian menyangga. Ini dalam fikih menyangga. Kalau di kita kan memang udah umumnya di kita di negara Indonesia perempuan itu sholatnya menggunakan mukena. Seandainya tidak pakai mukena sholatnya tetap sah, tetap karena syarat sah sholat yang namanya adalah satrul aurat, menutup aurat bukan hanya mukena saja. Maka ketika orang asalkan semua tertutup ilal kafaini ini kecuali ilal kafaini kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Orang-orang pakai baju segini salah ya, atau pakai kaos kaki ya, karena ini sudah tertutup semua salah. Karena umumnya di negara Indonesia, di negara lain. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perihal tentang mengangkat kedua tangan
takbiratul ihram. Keterangan yang menerangkan tatkala kita takbiratul ihram, fayabtadi'u raf'an ma'abtida'i takbiri wa yadihi ma'an tiharihi. Nah ini berarti kembali kepada tadi, orang yang insya Allah khususnya mazhab Syafi'i yang ngerti tentang fikih, khususnya fikih di dalam sholat, pasti melaksanakannya. Toh mungkin kita pernah menemuinya, tapi insya Allah sholatnya tetap sah. Bukan tidak sah, sholat tetap sah. Tapi ketika kita menggunakan dalil-dalil seperti ini, dari maka memulai seorang yang sholat ar-roka mengangkat tangan, maaf tidak ditakbiri berbarengan dengan takbir wayanihi, dan selesainya bareng juga. Akhirnya makanya sebenarnya takbirnya agak panjang. Contoh, saya usulin dulu ya. Allahu Akbar. Nah ini sempurnanya adalah memulai ngangkat tangan berbarengan dengan takbir. Itu sempurnanya. Bapak pernah menemukan orang yang takbir ini? Allah ada? Nah, itu sah nggak? Sah. Kalau ada berbicara maksimal, berarti itu minimal. Berarti kalau berbicara sempurna, tadi yang berbarengan. Allahu Akbar. Karena pernah saya juga menjumpai Allah dari Allah. Nah itu makanya kita bisa menemukan posisi upaya tadi orokkan maaf tidak takbiri wayalihi ma'antiahi. Bukan hanya di takbiratul ihram saja, di setiap gerakan kalau memang nafasnya memungkinkan berbarengan. Adapun di gerakan yang lain, kalau memang nafasnya tidak kuat seperti kalau takbir Allahu Akbar, contoh imam ini, saya imamin Allahu Akbar, panjangan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jadi setiap melakukan gerakan dibarengi dengan pelaparan ini gunakannya sunnah. Sunnahnya itu juga memulai dan menyelesaikannya bareng dengan selesai. Hamidah. Gitu kan? Allahu Akbar. Dan seperti itu. Bangunnya lagi Allahu Akbar. Ada nggak yang gini? Kan ada ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Makanya ketika dia bangun dari sujudnya, udah bangun, orang apa sih sujud nih? Dia udah Allahu Akbar. Maka ketika orang baru bangun, dia udah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang baru nyampe, dia udah Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu tadi. Maka kita juga ketika menjadi seorang imam tentu harus sebijak mungkin. Ya, sebijak mungkin. Maka ketika itu tadi Rasulullah SAW sampai ketika seseorang rukuk, Allahu Akbar. Rukuknya kan sempurna begini. Minimalnya minimal Allahu Akbar. Tapi minimal bukan pakai ini. Minimal itu tetap rohatan kedua kaki kanan terus. Cuman kadang-kadang beda posisinya. Nah, kesunahannya di mana sunahnya, Mas? Ini sebenarnya belum nyampe, tapi kita lurus ini ke sini agak terbuka sedang.
Afrikon wasaton, bukan begini atau bukan begini, tapi kalaupun begini tetap sah. Minimalnya rukuk begini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu minimalnya rukuk. Nah, kemudian harus lurus. Warna sabul pataihi, diluruskan nih. Dua kaki ini mutafariqah ini dipisah. Lurus lagi, kanan juga lurus. Bukan sekedar Allah. Bukan membungkuk begini dengan membusukkan anak. Nah, termasuk bagi orang yang sholatnya rukunya ketika sholat dulu. Ya, ketika orang sholat dulu, kalau sholat dulu kan sama apa? Antu hadiah jabhatahu ma'rufataihi, sejajar jidatnya dengan dua lututnya. Itu yang salah begini. Sholatnya utamanya dengan duduk iktiras tahiyat awal. Walaupun sekarang kadang-kadang orang malah duduk di atas kursi. Nah, kalau orang sholat duduk di atas kursi dilakukan berjamaah di mushola atau di masjid, maka di mana tempatnya? Tempatnya bukan di tengah tapi di pojok. Bukan tidak boleh, boleh. Apalagi cuma berjamaah cuma berdua, ya jangan di pojok lah. Imam. Maksudnya ketika banyak jamaah yang lain, karena akan mengganggu konsentrasi. Seperti saf itu terputus. Kalian, tahu ada orang ternyata ada yang duduk gitu. Tapi kalau di pojok, udah nggak ada masalah. Ya, mengurangi artinya tidak akan mengganggu konsentrasi orang yang ada di belakang. Atau ketika jangan di sini nih, imam di sini, yang pakai kursi di sini, yang lain ada di sana. Jangan. Kenapa? Yang lebih berhak ketika imam batalkan orang yang di sini, yang maju. Sedangkan di sini yang pakai kursi. Ternyata orang yang pakai kursi ini adalah orang yang alim. Misalkan alim dan benar-benar mengerti tentang ilmu agama, sehingga ketika imamnya batal, yang lain pada nggak berani. Akhirnya dia masuk jadi imam menggantikan, tapi posisinya duduk, yang lain berdiri santai dengan imamnya. Sah dalam waktu tertentu karena memang sifatnya darurat. Jadi kalau secara terus menerus mah boleh seorang yang sholatnya duduk mengimami orang-orang yang sholatnya duduk juga. Orang yang duduk juga seperti tadi, orang yang boleh kan boleh, imam juga ada orang yang hadir. Atau ketika memang tidak ada imam sama sekali yang ngerti, tidak ada imam yang lain, pokoknya sama daripada jadi imam mending pulang lagi dah. Daripada jadi imam saya mendingan gak sholat di sini lah. Udah nanti ya gimana lagi, terpaksa. Karena itu memang penyakit bukan dia tidak mau berusaha, karena memang mungkin dalam bahasa istilahnya lidahnya pendek, kalau tidak bisa benar-benar gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita melakukan satu pergerakan ke gerakan yang lain, sunnahnya wayatali murafa'ah ma'abdina ditakbir wa yadihi ma'an tihaihi fa'abtidahuhuma ma'an wantihahuma kadhalikana. Memulainya bareng, selesainya bareng. Itu sempurnanya. Kemudian salam nih. Salam itu sempurnanya gimana? Setelah kita selesai membaca doa di tahiyat akhir, mengucapkan salam. Kadang-kadang orang ketika mengucapkan salam beda-beda dengan gerakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum bareng dengan Assalamualaikum. Dua-duanya tetap sama. Tapi yang bernilai sunnah dan termasuk sempurna seperti apa? Hukumnya itu kan minimal salam itu Assalamualaikum. Jadi ketika seseorang bukti selesai salatnya dengan mengucap salam Assalamualaikum, sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tambahan. Maka di salat mayit ada tambahan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Hanya beda ketika ada imam menyolatkan mayit, biasanya salamnya tidak seperti salam salat pendahulunya. Ada sampai wabarakatuh. Nah, balik lagi. Ketika salam, sunnahnya sempurnanya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, jadi kum itu lewat. Assalamualaikum. Dan lewat karena itu minimalnya udah selesai. Assalamualaikum. Ini kira siapa? Sah salatnya? Sah nggak? Sah, udah selesai Pak. Kira Assalamualaikum. Nah itu mah nggak sah karena belum selesai salamnya. Tapi ketika Assalamualaikum, langsung ngobrol. Sah salatnya? Sah. Nengok ke sebelah kiri, hukumnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah nggak mau lewat sebelah kiri, kita tanggap jahat ke saya. Malas tanggap. Kebetulan sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jalan itu udah jauh ya, sebenarnya salah tambah terakhir. Tapi ya kalau kita memang mau mempraktekkan dari awal, dari sekarang, meskipun mungkin kebiasaan kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak sah salahnya. Tapi kalau berbicara kita afdalnya, akmalnya, sempurnanya kita sesuai dengan tadi fabtida'uhuma wantiha'uhuma ma'an kadari, memulai dan selesainya sama berbarengan. Artinya Assalamualaikum udah selesai karena minimalnya itu Assalamualaikum cukup segitu. Warahmatullahi ditambah apa jadi bagus ya. Makanya ketika kita melaksanakan salat disertai dengan ilmunya, ya insya Allah paling tidak inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang seperti apa? Itu tadi mudah-mudahan sholat yang memang ya sesuai dengan tuntunan, syukur sholat kita sesuai dengan sholat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapatnya kok ini sholatnya beda, ini beda, karena di antara para ulama khususnya mazhab yang batin kan tidak senasa dengan Nabi. Mereka tidak pernah melihat Nabi sholat secara langsung, tapi mereka juga kalau ada hadis berbagai referensi hadis itu pun setelah diteliti para hadisnya ini memang sampai kepada Rasulullah sanadnya, kemudian terputus enggak sanadnya. Ketika sampai sanadnya orang-orang yang percaya maka lahirlah hadis sahih. Biasanya sudah jelas di dalam kitab hadis pun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi yang jelas. Adapun ketika sanadnya terputus maka lahirlah nanti hadisnya dhaif atau maudu, hasan, yang seperti itu. Jadi beda-beda ada hadis. Jadi kita usahakan ketika takbiratul ihram ingin sempurna takbirnya dengan mengangkat kedua tangan berbarengan. Idealnya selesainya pun bareng. Ketika memang tidak kuat Allah belum nyampe ke bawah udah bareng. Napalnya misalkan kuat itu tidak apa-apa. Akal tadi tetap sah. Orang udah mengatakan Allah, bahkan Allah Akbar sudah tangan juga belum ke bagian yang kita menyimpannya. Sah tetap sah.
Cuman kalau dibilang kayak makan cuma nasinya doang, makanannya pokok, tidak ada lauk pauknya, tidak ada lalapnya, tidak ada sambalnya gitu. Makanya keuntungan bagi kita ketika kita sudah mempelajari ilmu sholat, selain kita sudah tahu tentang ilmu sholat, maka banyak sekali amalan-amalan sunnah yang menempel berbarengan dengan pelaksanaan rukun sholat. Insyaallah nilainya plus. Akan tadi ketika si imam saja, karena memang mungkin bisa biasakan sudah biasa mau rukuk tidak pakai takbir dulu, tidak angkat kedua tangan dulu, bangun tidak angkat kedua tangan dulu, tapi bapak sama ini dapat pahala sunnah, angkat mau rukuk angkat kedua tangan dulu, bangun sama Allah bila angkat kedua tangan. Berarti imam kalah dua gerakan sudah tidak. Saya tidak akan begitu. Insyaallah banyak sekali kalau kita bonus sebagai memang orang yang di dalam sholatnya paling tidak mengerti tentang fikih sholat, fikih ibadah